pagi dan selamat berjumpa kembali dalam materi kemampuan dan keterbatasanku bersama Ibu Yusianti SPD. Dalam materi kali ini kita akan mengulas materi tentang bagaimana kemampuan dan keterbatasan yang dimiliki oleh manusia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kemampuan dan keterbatasanku. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama menyebutkan berbagai kelebihan dan keterbatasan dalam diri. Kemudian yang kedua menyebutkan sikap yang muncul dengan adanya kelebihan dan keterbatasan dalam diri. Ketiga, menjelaskan pesan kutipan kitab suci dari Injil Matius pasal 25 ayat 14-30 yang berkaitan dengan upaya mengembangkan kemampuan. Dan yang terakhir ialah menjelaskan pesan dari Injil Markus pasal 4 ayat 35-41 yang berkaitan dengan sikap menghadapi keterbatasan manusia. Dalam materi kemampuan dan keterbatasanku, adapun penjelasan setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan. Dengan adanya kekurangan dan kelebihan tersebut yang dimiliki oleh manusia, manusia pun diharapkan untuk saling membantu satu sama lain. Adapun contoh kelebihan dari materi kemampuan dan keterbatasanku, kita bisa melihat bahwa manusia hebat bermain bola, bermain musik, bernyanyi, menari, memiliki kemampuan akademik yang baik, anggota tubuh yang lengkap. Di antaranya ialah kekurangan. Dari kekurangan ini tidak bisa bermain bola, musik, bernyanyi, cacat tubuh, daya tangkap yang lemah. Kemudian ada juga yang namanya kelebihan. Kelebihan ini salah satunya terkadang sombong, meremehkan orang lain, puas dengan apa yang ada. Namun yang seharusnya yang harus manusia lakukan yaitu bersyukur kepada Tuhan dengan menggunakan kelebihan itu untuk kebaikan kepada sesama. Adapun keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, contohnya seperti malu, minder, marah, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, kemudian sedih, iri hati. Dari sikap keterbatasan yang dimiliki oleh manusia ini, hanya akan membuat diri manusia akan semakin terpuruk. Namun yang seharusnya yang kita harus lakukan, belajar dari orang yang lebih tahu, bertanya kepada orang lain. Dari materi tentang kemampuan dan keterbatasan, kita dapat melihat dalam kitab suci yang bertema tentang talenta. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Adapun hal-hal yang ingin ditegaskan dalam materi kemampuan dan keterbatasanku. Yang pertama kita masuk pada talenta. Talenta terdiri dari bakat, keunggulan, kelebihan yang ada dalam diri manusia sebagai berkat atau anugerah untuk kehidupan manusia itu sendiri. Manusia memiliki talenta yang berbeda-beda agar saling melengkapi satu sama lain. Dalam Injil Matius pasal 25 ayat 14-30 dikatakan bahwa perumpamaan tentang talenta yang menegaskan bahwa yang pertama, Tuhan memberikan talenta berbeda kepada manusia. Kemudian yang kedua, Tuhan mengharapkan kita manusia harus mengembangkan talenta yang ada pada diri kita dan mematikan talenta yang ada. Kemudian yang ketiga, dua sikap yang ditunjukkan yaitu bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab. Adapun perumpamaan yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasanku, dalam Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-41.
Dalam bacaan menggambarkan perjalanan Yesus yang bersama dengan murid-muridnya dengan menggunakan sebuah perahu. Kemudian di tengah danau terjadilah badai yang sangat hebat. Nah, yang pertama, dalam mengalami keterbatasan, persoalan, permasalahan hidup, terkadang manusia merasa sangat takut, bahkan jika persoalan terasa berat, kita menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan sendiri dalam kehidupan kita. Kesimpulan dari materi saya pada saat ini yang berkaitan dengan kemampuan dan keterbatasan. Kesimpulan, janganlah mengandalkan kekuatan sendiri dalam menghadapi kekurangan, namun mintalah bantuan kepada teman atau sesama kita. Sekian dari materi yang saya bawakan pada saat ini mengenai kemampuan dan keterbatasan. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sehat.